Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan banyak rezeki. Hari ini saya mau bikin video serba cara dan solusi gokar. Ini video ini penting banget ya buat para pemula ini, dan kayaknya sangat bermanfaat. Tonton sampai habis ya. Yang pertama itu kembalian GoPay. Nah, mungkin dari teman-teman belum tahu ya kembalian GoPay itu kayak gimana. Jadi kembalian GoPay itu kalau kita nggak punya receh, customer ngasih duitnya gede, kita nggak punya kembalian, itu bisa kembaliin pakai GoPay. Caranya kayak gini. Ini ya. Caranya kalau ngisi kembalian GoPay, pencet yang pojok kanan atas nih, red ya kan. Nah udah, kembali berapa situ, terus pencet lanjut ya. Gitu aja sih. Nah gitu ya. Pasti mau dia, karena mau nggak mau ya harus mau, karena kita nggak punya receh. Masa iya mau dikasih semua ya, kecuali dia ngasih. Ya udahlah, ambil aja kembalinya. Wah enak itu. Langsung bilang makasih. Terus yang kedua, ragu-ragu ada tarif parkir apa enggak. Soalnya di beberapa mall ada yang gratis, ada yang bayar. Maksudnya kalau pick up doang ya. Nah itu kalau ragu, misalkan nggak pernah masuk ke dalam mall itu, ragu ya, ini tanya ke customernya, parkirnya bayar nggak ya gitu. Kalau dia juga nggak tahu, ya udah jangan diselesaikan dulu, keluar parkir, habis itu bayar parkir, kasih struknya bayar apa enggak. Kalau misalkan bayar, ya udah foto tuh struknya, foto kirim ke dia, chatting dia kan masih ada tuh. Nah setelah itu tagih parkir ya, tagih parkir. Nah itu kan ada pas terakhir itu kan ada tagih atau enggak gitu kan ya, itu tagih aja parkirnya udah berapa gitu. Nah biasa saya kayak gitu kalau yang ragu-ragu. Terus nggak mau order estafet. Order estafet itu order yang masuk sebelum kita sampai. Nah itu namanya order estafet. Kalau nggak mau kayak gitu, ya udah centang ya. Pas lagi jalan itu lihat tarif di menu, bukan di map ya, di menu buka GoPartnernya itu, geser ke atas. Itu di bawahnya cancel itu ada off setelah trip ini. Nah ntar saya kasih gambarnya ini ya. Nah terus kalau kita off setelah trip ini, berarti kita ini nggak bisa ada order masuk. Kita selesaikan itu, off kondisi kita, nyalain lagi, jangan didiemin. Kalau didiemin ya kita off, nggak dapat orderan nanti gitu. Nah terus yang berikutnya, CS tidak bisa dihubungi. Kalau kita udah jemput, CS nggak bisa ditelepon, nggak bisa di chatting, ya udah langsung aja cancel. Kalau kita lagi buru-buru gitu ya, lagi ngejar insentif, nggak usah nunggu lama, langsung cancel. Dengan alasan pelanggan tidak pakai masker, udah itu ya. Kalau kita nunggu yang pelanggan tidak ada, nunggu 10 menit lama, kita ngejar insentif itu, waktu itu penting banget gitu. Jadi langsung cancel aja dengan alasan pelanggan tidak pakai masker. Udah, itu nggak kena performa itu, biasanya saya kayak gitu. Terus top up GoPay atau top up driver. Nah ini penting juga nih. Kalau top up GoPay semua udah tahu lah ya, nggak usah dibahas. Nah top up driver itu buat para driver pemula, buat yang baru mulai banget, itu harus isi saldo ya, saldo dompet namanya itu GoPay driver namanya. Jadi kalau nggak punya M-Banking, ngisi di Alfamart, bisanya di Alfamart. Dia bilang aja mau top up GoPay driver 50 aja, udah, jangan sampai kosong ya. Ya saya sih nggak dulu sih saya dipesenin dari pas meeting itu suruh ngisi gitu ya, makanya saya isi aja. Ya saya nggak tahu kalau yang lain ada yang minus lah, itu nggak ngerti saya. Pokoknya ya saya ngikutin yang apa kata di kantor lah, diisi minimal 50.000 gitu, biar semua orderan itu masuk gitu. Mau orderan GoPay, mau orderan tunai, itu masuk semua gitu.
kalau punya M-Banking kodenya itu kalau GoPay biasa kan 70001 ya. Nah, kalau GoPay Driver 7002 terus nomor telepon. Nah, itu di M-Banking ya. Terus melihat jarak tempuh. Melihat jarak tempuh itu maksudnya gini. Kalau kita lagi ngejar insentif, kita tiba-tiba dapat orderan nih, waduh agak jauh gitu ya. Dan ragu macet apa enggak, bisa dicek. Caranya begini. Buka map gitu ya. Buka map. Tapi yang cepet biar nggak apa. Nah, contohnya di sini ya. Ini ke Fluid Village nih contohnya ya. Jadi kan normal dulu, dibuka dulu coba. Nah, posisi kan begini nih. Buka, nah gini ya. Buka map, terus lihat tujuannya kemana. Misalnya tujuannya ke Fluid Village ya, Fluid Village. Nah, terus rute, pencet rute tadi. Terus ini ya, ini lokasi yang customer di mana. Misalkan lokasinya nggak tahu namanya ya, dipencet aja di peta tadi, tandain aja di mana kira-kira gitu kan. Digeser, pencetin dulu nih, biar kita ke titik kita nih, yang pojok ini bulat ini. Nah, misalkan jemputnya itu kita jemputnya di ini aja di Palembay ya. Nah, kita jemputnya misalkan di Palembay, klik oke nih, klik oke ya. Nah, di sini udah ketahuan kan tuh, kelihatan ya jarak tempuhnya 39 menit. Nah, itu kira-kira menurut teman-teman lama apa enggak ya, itu tergantung, terserah. Kalau lama, sekiranya lama ya macet ya udah cancel. Tapi kalau cancel jangan banyak-banyak, 2 kali udah maksimal itu. Kalau hindari tol nih, hindari tol. Makin lama ya, makin lama kalau pakai kalau nggak pakai tol. Kalau pakai tol 39 tadi berapa ya? Sama aja ini. Biasanya itu beda, ada perbedaan. Mungkin karena di tolnya macet sih itu ya. Ya gitu caranya ya, cara ngeliat ini. Tapi yang cepet gerakannya. Biar customernya nggak ini. Nah, terus berikutnya telepon gratis. Nah, kalau kita jemput customer itu kan, kalau udah sampai tujuan, customer nggak di-chat, masih centangnya nggak dibaca-baca, telepon. Pokoknya kita main cepet, jangan nunggu lama-lama. Kalau nunggu lama-lama rugi waktu. Telepon langsung. Nah, telepon langsung. Telepon, beli paketnya yang gratis. Kalau nelpon itu kan bukan pakai kuota ya, pakai pulsa. Jadi belinya paketan yang ada gratisnya. Saya kan pakai Telkomsel nih. Saya pakai Telkomsel ya, saya pakai murah kok. Nih. Di GoPartner, di Swadaya ya. Tapi nomornya yang nomor Gojek kita. Kalau nggak nomor Gojek kita nggak ada promo. Nih, pulsa nih. Nah, ini nih. Kalau saya pakai yang 50.000 nih. 50.000 ini buat sebulan sisa saya. Tak pakai buat nonton YouTube, buat apa segala macam. Masih sisa itu data 11 giga tuh buat sebulan ya, kecuali yang pokoknya saya nggak habis lah itu ya. Terus unlimited on net itu telepon sesama Telkomsel gratis gitu. Kalau 50 menit off net, nah itu telepon semua operator 50 menit lah. Kita kan telepon paling sebentar doang ya kan, paling nggak sampai semenit, lalu udah sampai depan udah selesai kan. Jadi sebulan nggak bakal habis tuh 50 menit gitu. SMS gak ada lah, nggak usah pakai. Nah, ini saya pakai yang ini, paket yang 50.000 itu murah kan, buat sebulan sisa itu. Nah, udah. Terus berikutnya mulai jam insentif. Nah, jam insentif itu misalnya jam 11 mulai ya, atau jam 3 lah, yang seringnya itu sore itu jam 3 ya baru mulainya. Itu lewatin 5 menit. Soalnya kalau dipasin jam 3 kita langsung dinyalahin, suka nyangkut, kenanya order gantung ya. Kalau lewat 5 menit masih bisa lah, masih mending gitu. Kemarin saya juga lewat 3 menit suka nggak dihitung. Lewat 5 menit lah ya biar aman. Kalau di video saya sebelumnya saya nyuruh pas jamnya jangan. Saya karena waktu itu belum pengalaman. Setelah saya jalanin ternyata suka nggak kehitung, akhirnya udah lewatin 5 menit lah biar aman ya. Nah, itu aja. Terus berikutnya, nah, kejebak di tengah kampung.
misal atau cuma komplek ya, misalnya kita habis nganter CS nih, di dalam muter-muter kita nggak tahu jalan keluar nih, atau di tengah kampung jalannya udah sempit nggak tahu jalan keluar kemana, gampang itu, tinggal buka peta aja, buka peta, klik di tujuan yang jalan raya, kasih pin di pinggir jalan raya atau di apa gitu. Nah kita ntar diarahin sama map, udah keluar kan. Nah itu kalau kita meraba-meraba sendiri, bukannya keluar malah ke tengah yang ada, ya kan. Nah gitu ya. Terus titik tujuan salah. Biasanya kan kalau customer yang baru atau yang nggak paham itu nggak sesuai titik. Jadi kalau misalkan titiknya terlalu jauh, itu kita udah sampai titik nih, atau sebelum lah, tapi salah ya kan, salah ternyata. Itu buru-buru langsung offline setelah trip ini, offline, karena takutnya itu ada order masuk lagi, ribet nanti urusannya itu ya. Terus kita anterin ke titik yang dituju itu gitu ya. Kalau misalkan jauh ya suruh rubah destinasi, bisa kok suruh rubah destinasi itu. Kalau misalkan deket ya nggak masalah ya. Kalau misalkan deket aja gitu udah anterin aja lah, kasihan gitu. Kadang-kadang dia suka ngasih tip kok, nambahin gitu. Kalau misalkan agak jauh, terlalu jauh, suruh ganti destinasi, rubah destinasi, atau dia mau bayar lebih ya nggak masalah gitu, kalau dia ngomong gitu ya. Nah, terus kalau terus menghindari jalan sempit. Nah, kalau teman-teman takut ya nganter ke gang sempit, tapi jadi pakai map Waze ya, jangan pakai map, pakai Waze. Karena Waze itu menghindari gang-gang sempit. Cuman jaraknya mungkin agak jauh gitu kalau Waze itu. Jadi kalau saya biasanya itu ya tergantung ya. Kalau saya pakai dua kan, jadi saya pilih. Misalkan pakai map loh kok kayak lama ya, terus kayak jalannya kok kayak muter apa nggak beres. Saya keluar lagi, saya pencet Waze. Terus saya lihat di Waze, oh ternyata di Waze jaraknya lebih cepat gitu kan. Ya berarti pilih salah satu gitu loh. Kalau Waze itu aman dari gang sempit lah pokoknya. Dan dia tahu jalur-jalur yang ditutup itu, tahu kalau Waze itu. Kalau map itu suka ini apa? Nggak tahu dia itu jalan sempit juga, apa ya, jalan sempit, jalan ditutup itu dia nggak tahu. Kalau Waze tahu. Terus rambu-rambu juga Waze itu tepat gitu. Kalau map suka ini perboden, bukan perboden ya, nggak boleh muter balik, tetap aja dia mapnya muter balik gitu. Oh itu di Roxy itu ya, di Roxy kalau kita dari arah Roxy mau putar balik itu nggak boleh kan, di map kan putar balik langsung. Nah kalau di Waze nggak, dia disuruh ke kiri dulu baru muter balik, terus muter balik lagi baru ke ini gitu. Nah itulah ya, bisa kena tilang polisi itu kalau ngikutin map ya. Ya cuman lama-lama hafal lah itu ya. Terus cara setting map tol dan non tol. Nih caranya gini, kita udah jalan ya, misalnya ke tadi ya, ke Fluid Village ya. Nah kita udah jalan nih. Nah posisi begini kan, ambil arah utara di Jalan Citra Gardem 7 menuju Jalan Peta Barat. nah cara settingnya gini, tarik ke atas ya kan, terus setelan pengaturan. Nah ini nih, geser lagi, nah hindari jalan tol nih. Nah ini kalau mau nggak pakai tol ya, nah dia berubah langsung ngomong kan. Kalau pakai tol ya ini geser ini gitu. Nah berubah terus gitu. Nah ini kalau map. Nah sekarang Waze nih. Kalau Waze gini, misalkan ke PLN Bandengan ya. Nah di Waze itu enaknya bisa ngeliat tol. Kalau ngelihat harga tol di ini ya, dipakai Waze nya, langsung tahu tuh harga tolnya berapa tuh. Nah kita berangkat dulu ya kan. Nah ini berangkat kan, caranya sama kayak tadi, geser ke atas. Cuman kalau ini di rute ini yang pojok kiri, nah rute ini. Nah terus ini pengaturan yang pojok kanan atas nih. Nah hindari jalan berbayar, pencet nih. Nah kan, nah itu ntar udah nggak pakai tol itu, terus matiin lagi ya, kayak gitu ya caranya. Berikutnya ini kalau terlanjur geser bersama penumpang.
padahal belum bersama penumpang. Itu udah, itu telepon aja, telepon ke Gojek minta di cancel. Kalau misalkan orangnya nggak ada ya, kalau ada ya udah bawa. Kalau misalkan nggak ada, kita nggak bisa cancel. Itu jangan diselesaikan. Kalau diselesaikan suspend 7 hari ya. Jadi telepon kantor aja, telepon kantor, nanti di cancel dari kantor. Kalau kita yang cancel udah, jangan nggak ini kena suspend 7 hari. Nah berikutnya kena macet total nih. Kalau kena macet total itu kan udah mau gimana lagi, nggak bisa apa-apa. Kalau saya nonton YouTube, misalkan macetnya itu setengah jam gitu, nonton aja YouTube video saya tuh yang lain, apa video saya tuh tontonin itu, pantengin aja, ntar nggak berasa tiba-tiba udah selesai gitu. Kalau saya sih seperti itu, saya nontonin YouTube saya. Kalau macet total, habis kalau kita diem mikir aja stres. Jadi pasrah aja, namanya udah kejebak macet mau gimana, pasrah aja, sabar ya. Jangan mau marah kayak gimana, tetap kejebak macet nggak bisa, udah diem aja. Nah terus menghindari ganjil genap. Menghindari ganjil genap ya ini pakai Waze atau map itu ya. Biasa saya pakai Waze. Itu lebih, kalau map settingan saya nggak tahu itu, nggak ada apa. Pokoknya saya kalau ganjil genap pakai Waze. Jadi diarahin lewat yang nggak gage gitu. Cuman sebaiknya kalau lagi ganjil genap mendingan minggir ya. Kalau saya biasanya mainnya di Jakarta Barat gitu, yang jauh-jauh dari gage lah. Terus ke Tangerang gitu, ke Tangerang juga rame, kalau saya masih gacor di Tangerang. Nah, kalau ternyata dibawa ke jalur gage, saya pernah dari sini dibawa ke gage, ke Gambir, bisa sih lewatnya bisa, nggak lewat gage, jadi lewat Roxy, terus lewat Kebon Siri. Lewat Kebon Siri kan bisa tuh ya ke Gambir. Tapi kan dari sono ntar di tengah-tengah gage, bingung ke sono gage, sini gage. Saya cancel lah, mau gimana? Udah gitu. Kalau enggak ngomong ke customer, maaf saya plat saya nggak sesuai ini, lagi gage, nggak sesuai tanggal, itu aja udah, ntar mereka di cancel. Kalau batu ya udah cancel sendiri lah, mau gimana lagi. Ya udah gitu aja sih ya. Ini video serba cara dan solusi. Mudah-mudahan bermanfaat ini videonya ya, tonton sampai habis itu. Buat pemula-pemula penting banget ini. Karena ini saya rangkum semua. Nah ini yang biasa kendala di jalan ya, ini yang tadi saya sebutin ya. Ya mungkin kalau ada yang kurang tanyain aja ntar di komen ya. Gitu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di share, biar banyak teman-teman yang lain bisa tahu videonya ini, biar nggak susah di jalan gitu. Ya udah gitu aja videonya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.